Oke teman-teman, sebelumnya saya minta maaf ya karena saya lagi flu, jadi suaranya agak bindeng, mungkin kurang enak di telinga teman-teman, tapi semoga khususnya untuk saya dan umumnya untuk teman-teman tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat pada dosen pembimbing yang saya cintai, saudara-saudara sekalian yang sedang menonton, kali ini perkenalkan, nama saya Mahardika Gusti Prasasti, ingin menyampaikan mengenai metode tilawati. Sebelumnya, ayo di sini siapa adik-adik yang sedang belajar Al-Quran, sedang belajar membaca Al-Quran, atau para orang tua yang sedang kebingungan anak-anaknya kurang menyukai belajar membaca Al-Quran. Mungkin metode tilawati ini salah satu pendekatan yang bisa dilakukan kepada anak-anak maupun remaja yang sedang ingin belajar Al-Quran dengan cara yang menyenangkan, begitu ya. Oke teman-teman sekalian, pertama-tama kita akan coba bahas dulu mengenai pengertiannya. Apa sih metode tilawati itu? Metode tilawati itu adalah cara belajar membaca Al-Quran yang dimana menggunakan irama ros dengan nada datar, naik turun, juga melalui pendekatan klasikal atau berkelompok, dan juga dengan pendekatan individual dengan teknik baca simak, begitu teman-teman. Jadi metode tilawati ini menggunakan irama ros, pendekatannya melalui pendekatan klasikal secara bersama-sama dan kelompok, juga secara individual dengan teknik baca simak. Oke? Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah metode tilawati ini. Sejarah metode tilawati ini dari beberapa keresahan aktivis pada masa itu, sehingga melahirkan metode tilawati pada tahun 2002 ya, oleh Dr. Andes Haji Hasan Sazili dan Dr. Andes Haji Ali Mu'affa dan kawan-kawan. Metode tilawati ini didirikan pertama kali di Surabaya dan dikembangkan oleh salah satu pesantren yang ada di Surabaya lagi gitu. Selanjutnya adapun teman-teman, keresahan para aktivis ini yang melahirkan metode tilawati, diantaranya adalah keresahannya bergesernya peran orang tua untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak yang kurang efektif. Kedua, dihapusnya pelajaran Arab gundul atau pegon pada pelajaran di sekolah. Yang ketiga, perkembangan zaman yang kurang kondusif bagi pendidikan Al-Quran. Yang keempat, sebagian guru kehilangan cara efektif untuk mengajar Al-Quran sehingga mutu pendidikan kian merosot. Yang kelima, penggunaan sebuah metode yang tidak maksimal dan tata cara yang tidak total sehingga hanya berjalan setengah-setengah gitu. Yang keenam, yaitu fenomena yang sering terjadi, anak biasanya hatam dari sebuah metode pembelajaran Al-Quran yang terlalu lama. Yang ketujuh, keadaan manajemen sebagian banyak yang tidak terorganisir dengan baik, hanya bisa mengajarkan Al-Quran sebisanya. Mungkin itu keresahan yang didapat oleh aktivis sehingga menghadirkan sebuah metode
yang dimodifikasi yang baru, yaitu metode tilawati. Selanjutnya, gimana sih penerapan metode tilawati ini? Yang pertama itu ada penerapan metode tilawati melalui pendekatan klasikal atau bersama-sama. Bisa dengan alat peraga, misalkan saya di sini tidak mempunyai alat peraga seperti whiteboard atau spidol, maka saya bisa menggunakan sebuah kertas. Misalkan saya tulis di sini, sebentar saya cari pulpennya dulu. Misalkan saya tulis di sini huruf A dan B ya. Huruf A dulu. Misalkan saya tulis secara di kertas gini huruf A ya. Gimana ini? Nanti dibalik ya. Huruf A, misalkan saya bisa menggunakan alat peraga berupa kertas kepada para peserta didik. Dan teknik klasikal ini mempunyai 3 teknik penerapan. Yang pertama, pendidik membaca, peserta didik mendengarkan gitu. Jadi pendidik membaca dulu di awal, misalkan tadi saya tulis A dengan harokat fathah, alif dengan harokat fathah, dibaca A gitu. Nanti misalkan saya baca A. Nah, nanti peserta didik mendengarkan terlebih dahulu apa yang saya bacakan. Misalkan saya menjadi pendidiknya gitu ya, misalkan ini mah. Selanjutnya yang kedua dengan teknik guru membaca lalu murid menirukan. Nah, teknik kedua ini di mana saya membaca 1 kali, misalkan sebagai pendidik, dan peserta didik itu menirukan bacaan saya. Menggunakan tentunya di metode tilawati ini menggunakan irama ros gitu ya. Selanjutnya teknik yang ketiga ini adalah merupakan membaca dengan bersama-sama gitu. Setelah tadi yang pertama saya membaca, misalkan sebagai pendidik, murid mendengarkan lalu menirukan, dan yang terakhir yang ketiga membaca secara bersama-sama begitu ya. Selanjutnya ada metode individu, di mana menggunakan teknik baca simak gitu. Jadi di sini pendidik, jadi di sini metode baca simak itu peserta didik itu membaca halaman yang akan dibaca begitu teman-teman. Satu persatu gitu membacanya. Jadi misalkan peserta didik membaca 1 halaman, yang lain menyimak gitu. Ya teman-teman, ada yang lupa saya jelaskan di awal bahwa metode tilawati ini terbagi di dalam bukunya itu terbagi menjadi 6 jilid teman-teman, di mana setiap jilidnya akan meningkatkan pembelajaran kita untuk membaca Al-Quran. Di jilid 1 kita diajarkan huruf hijaiyah, berharokat dan tanpa harokat. Di bab selanjutnya kita nanti 2, 3, 4, 5, 6 diajarkan juga tajwid dan lain-lain gitu, sehingga tilawati ini paket lengkap gitulah teman-teman. Tajwidnya ada, bahkan di dalam pengajarannya pun disisipi untuk diajarkan mahroj huruf, sehingga ketika kita ketika kita membaca Al-Quran itu sudah insya Allah tartil gitu ya. Nah teman-teman, yang kedua adalah metode baca simak. Dan sebelum metode baca simak ini,
dimulai dulu oleh pendekatan tadi klasikal ya, oleh pendekatan klasikal yang tadi saya sudah jelaskan, di mana yang pertama itu sebagai pendidik, misalkan contohnya saya ya sebagai pendidik, ini cuma contoh, tidak berniat untuk menggurui teman-teman atau saudara-saudara sekalian. Saya sebagai pendidik misalkan membaca terlebih dahulu, saya akan membawakan Tilawati jilid 3. Ini teman-teman, karena saya nggak ada alat peraga, saya pakai kertas dan pulpen. Nah gini misalkan, kita coba kita baca dulu yang dari awal ya. Teman-teman bisa lihat ini jilid 3 halaman 1. Nanti kalau kurang jelas saya tambahkan di atasnya ya, agar teman-teman semua bisa ngelihatnya dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Lam sukun, hamalna, faqulna, rasalna, ja'alna, dalalna, qatalna, lil'alamina, lilkafirina, lilkazibina, lilkazina, lilqatali, lil'ibadi, lilbashari, alfasanati, alsinatu, sultanan, alwanu, albabu, alqabu, yulhidu, yulhimu, yulbisu. Nah, nanti pendidik membaca dulu seperti itu, lalu kemudian pendidik itu mengulangi bacaannya, lalu nanti peserta didik menirukan pendidik ya, menirukan bacaan pendidik. Dan yang terakhir klasikal itu membaca pendidik dengan peserta didik secara bersama-sama gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Yang ketiga ada penerapan teknik baca simak, yaitu merupakan alokasi waktu pembelajaran dalam penerapan baca simak menggunakan buku tilawati adalah 30 menit gitu. Dalam setiap pertemuan dengan tahapan sebagai berikut. Jadi setiap pertemuan, metode tilawati ini waktunya 1 kali 30 menit alokasi waktunya. Yang pertama, pendidik atau guru akan menjelaskan dulu gitu terlebih dahulu pokok-pokok bahasan materi halaman yang akan dibaca. Nah, misalkan di jilid 1 itu ada nanti saya munculkan ya di atas atau di bawah pokok-pokok bahasan di dalam jilid 1 gitu ya. Yang terdapat misalkan dalam jilid 1 itu pokok-pokok bahasannya ada huruf hijaiyah berharokat fathah tidak bersambung gitu dari halaman 1 sampai 32. Nah, nanti guru menjelaskan dulu apa yang akan kita pelajari. Yang kedua, di jilid 1 ini ada huruf hijaiyah berharokat fathah sambung dari halaman 33 sampai 44. Yang ketiga, ada huruf hijaiyah asli dari halaman 1 sampai 31. Dan yang keempat, ada angka-angka Arab. Kita juga di metode tilawati ini bagusnya sudah diajarkan angka-angka Arab, sehingga nanti ketika kita sudah coba membaca Al-Quran, ketika kita disuruh untuk mencari surat, kita tidak kebingungan lagi gitu soal angka, karena di metode tilawati ini ternyata sudah diajarkan mengenai angka-angka Arab gitu. Nah, setelah itu teknik baca simak itu diawali dengan pembaca secara klasikal halaman buku yang akan diajarkan pada pertemuan tersebut. Boleh menggunakan alat peraga ya, seperti tadi.
karena di sini tidak ada whiteboard atau spidol, bisa menggunakan kertas. Juga halaman 1 contoh jilid 1 halaman 1 misalkan, dan ini perlu diingatkan ya. Nanti saya tampilkan jilid 1 halaman 1-nya di atas, dan ini perlu diingatkan kembali menggunakan irama ros. Yang terakhir, peserta didik membaca tiap baris bergiliran sampai masing-masing santri membaca 1 halaman penuh dalam bukunya gitu. Peserta didik membaca tiap baris bergiliran sampai masing-masing peserta didik membaca 1 halaman penuh dalam bukunya. Nah, setelah itu nanti dites satu-satu per 1 halaman. Adapun di sini ketentuan kenaikan halaman para peserta didik. Halaman diulang apabila peserta didik itu yang lancar dalam kelas kurang dari 70%. Kalau kurang dari 70% yang lancar, maka halaman itu akan diulang lagi pada kelas berikutnya gitu ya. Dan halaman akan dilanjutkan apabila peserta didik yang lancar minimal mencapai 70% dari jumlah peserta didik yang aktif. Nah, begitupun juga kalau lebih dari 70%, barulah kita bisa ningkatin bacaan kita atau melanjutkan halaman kita selanjutnya. Jadi enaknya tilawati ini bareng-bareng ya, nggak ada yang ditinggalin gitu. Jadi bisanya sama-sama gitu dalam periode waktu yang sama. Kayak ada yang udah jauh duluan gitu, kayak misalkan kita kalau belajar metode Iqra, ada yang udah Iqra 5, kita masih Iqra 1 kan. Nah gitu, kalau metode tilawati ini bareng-bareng gitu ya, misalkan gitu. Adapun kelebihan metode tilawati, yang pertama adalah penyampaiannya itu praktis dalam pembelajaran seperti tadi ya. Ada metode klasikal dan juga metode baca simak. Yang kedua, penggunaan lagu ros untuk memperkuat bacaan. Emang nada ros ini nantinya akan membuat pembiasaan dalam pengucapan para peserta didik, sehingga pengucapannya lancar gitu, karena sering mendengarkan juga gitu, sering menyimak juga. Yang ketiga, pendekatan klasikal dengan bantuan peraga dan individual dengan teknik membaca simak menggunakan buku. Yang keempat, kenaikan peningkatan bacaan peserta didik bersama-sama dalam satu periode pembelajaran dengan standar kualitas yang dijaga, mencapai target kurikulum secara baik dari segi kualitas ataupun waktu. Lalu, mengenalkan bacaan dengan baik. Pendekatan klasikal ini membantu mengenalkan bacaan dengan baik, memfasilitasi kemajuan dalam lagu ros, serta memperlancar transisi dari halaman awal hingga akhir. Yang ketujuh, ada evaluasi, memberikan kepercayaan diri dan motivasi kepada peserta didik, serta memberi panduan kepada pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbaiki kekurangan, dan memberi masukan berharga untuk masukan berharga bagi guru gitu ya, untuk penilaian serta pemahaman kemampuan peserta didiknya. Dan di sini yang saya lupa bahas adalah mengenai padahal ini penting ya, mohon maaf saya bahas di akhir, syarat umum menjadi guru membaca Al-Quran metode tilawati. Jadi pendidik ini yang hendak ingin mengajarkan metode tilawati harus memiliki syarat-syarat kompetensi tertentu, di mana yang pertama ada komitmen. Komitmen ini berisi, nanti saya tampilkan di atas. Jadi setiap jilid itu ada syarat-syarat ketentuan guru yang mengajarkan metode tilawati ini. Yang pertama ada mampu memberikan dorongan semangat belajar serta mengarahkan peserta didik menjadi anak yang baik. Kedua, memberikan contoh baik
uswatun hasanah kepada peserta didik, baik perbuatan maupun perkataan, tidak mempersalahkan hilafiyah, perbedaan metode mengaji maupun hal lain yang dapat mengurangi nilai ukhuwah lainnya. Yang keempat, berakhlak mulia dan rajin ibadah, gitu ya. Yang kelima, selalu mendoakan peserta didik, walinya, sesama ustadz dan lembaganya. Yang selanjutnya ada keahliannya, gitu. Keahliannya pendidik ini untuk mengajarkan metode tilawati harus mempunyai keahlian sebagai berikut. Yang pertama, mampu melafalkan huruf Al-Quran sesuai mahrojnya. Maaf ya guys, lagi ada yang nonton bareng Piala Dunia gitu ya, antara Jerman sama Prancis. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara teriak yang ya semoga ngeganggu kita lagi belajar ya. Yang kedua, ada bacaan Al-Quran secara pendidik itu harus bisa membaca Al-Quran secara tartil. Yang ketiga, harus paham teori tajwid dasar dan musyikilat gorib gitu. Nanti saya jelaskan musyikilat gorib, penjelasannya di atas. Yang keempat, mampu menulis Arab dasar atau kalimat dengan benar. Yang kelima, menguasai materi keislaman, terutama menyangkut materi yang ditargetkan dalam kurikulum setempat. Yang keenam, mempunyai metode dan pendekatan yang baik terhadap para peserta didik dan mempunyai kreativitas yang cukup. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi untuk mengajarkan metode tilawati ini tidak sembarangan pendidik bisa, dan tidak sembarangan, emang semua orang bisa menjadi guru, tapi tidak semua orang mempunyai kompetensi untuk menjadi guru gitu teman-teman. Selanjutnya mungkin itu saya bahas. Kenapa? Karena saya tidak mencantumkan kekurangan di dalam metode tilawati ini, karena sebagai pendidik tadi setelah disebutkan komitmen untuk tidak mempersoalkan hilafiyah yang akan mengganggu ukhuwah dengan lembaga atau saudara yang lain, begitu kawan-kawan. Jadi saya tidak memasukkan kekurangan atau tidak mencari materi mengenai kekurangan metode tilawati ini, karena setiap metode itu relatif, tergantung kepada orang yang menggunakannya, apakah dia nyaman atau tidak. Jika dia nyaman, pasti dia akan menggunakannya, dan jika tidak nyaman, dia akan mencari metode yang lain untuk membaca Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan kawan-kawan sekalian. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila banyak kesalahan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih telah menonton. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PAI, salam literasi.